Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai memahami berpikir bayani, irfani, dan burhani. Dan saya sendiri, Ayunda Rahma Syamsuddin dengan NIM belakang 95. Saya Mu'alifatul Alfiyah dengan NIM 240602110090. Nama Siti Aisyah Febri Cahyaningrum, NIM 2406021110086. Yang pertama yaitu latar belakang. Islam sebagai agama yang sempurna dan universal memiliki beragam aspek keilmuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tradisi keilmuan Islam, terdapat 3 pendekatan utama dalam memahami kebenaran, sumber ilmu, dan cara memperoleh pengetahuan, yaitu bayani, irfani, dan burhani. Pendekatan bayani menitik beratkan pada teks Al-Quran dan hadis melalui tafsir literal, sementara pendekatan irfani lebih menekankan pengalaman spiritual serta penyucian jiwa. Adapun pendekatan burhani menggunakan logika formal dan filsafat sebagai jalan utama untuk menemukan kebenaran. Masing-masing pendekatan memiliki karakteristik dan kelebihan tersendiri, dan pemahaman yang baik terhadap ketiganya sangat penting agar umat Islam dapat mengintegrasikan teks, spiritualitas, dan rasionalitas dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Kemudian ada pengertian dari berpikir bayani. Bayani sendiri berasal dari bahasa Arab yakni bayan, yang berarti penjelasan atau keterangan. Maka, berpikir bayani bisa diartikan sebagai cara berpikir yang bertumpu pada penjelasan melalui teks, khususnya teks wahyu yaitu Al-Quran dan hadis. Berpikir bayani memiliki pendekatan yang sangat tekstual dan normatif. Artinya, seseorang yang berpikir secara bayani akan berpegang teguh pada dalil-dalil nas, baik itu dari Al-Quran maupun hadis. Tidak hanya itu, ia juga menggunakan metode turunan seperti ijma atau kesepakatan ulama dan qiyas, yaitu analogi hukum. Berpikir bayani adalah pendekatan epistemologis dalam Islam yang berlandaskan pada otoritas teks suci yaitu Al-Quran dan hadis. Pendekatan ini menempatkan teks sebagai sumber utama pengetahuan dan hukum dengan pemahaman yang bersifat tekstualitas dan normatif. Akal hanya digunakan sebatas membantu menafsirkan makna tersirat dan tersurat tanpa mengubah substansi. Keabsahan hukum agama sangat bergantung pada keaslian teks yang ditransmisikan secara valid dari generasi ke generasi. Dalam prinsipnya, bayani menekankan konsep serba mungkin dan dikontinuitas, yaitu bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah, termasuk mukjizat yang melampaui hukum sebab akibat alamnya. Kemudian ciri utama berpikir bayani yaitu yang pertama, fokus pada makna lahir taksiyah tanpa banyak mempertimbangkan konteks sosial atau penggunaan akal bebas. Yang kedua, menjaga kemurnian ajaran dengan pemahaman yang dogmatis. Kemudian yang terakhir, penerapan normatif untuk menentukan hukum agama. Kemudian contoh penerapan dari berpikir bayani. Untuk memutuskan hukum apakah bunga bank termasuk riba, pendekatan bayani akan merujuk langsung pada nas Al-Quran, hadis, dan konteks ulama. Dalam teks Al-Quran, larangan riba misalnya surat Al-Baqarah ayat 275, sehingga bunga bank dikaji dari ayat tersebut dan hadis yang relevan. Pendekatan ini menilai hukum secara tegas sesuai teks, tidak menghitungkan alasan sosial ekonomi di baliknya. Di sini saya akan menjelaskan tentang berpikir irfani. Dari kelanjutan yang sebelumnya, berpikir irfani merupakan pendekatan epistemologi yang tekanannya mengetahui batin spiritual yang diperoleh melalui pengalaman langsung dengan Tuhan, inspirasi, dan pribadi. Kata irfani berasal dari bahasa Arab irfan yang berarti pengenalan atau makrifat, yaitu pengetahuan mendalam yang tidak bisa dijangkau hanya dengan akal atau teks. Pendekatan irfani berfokus pada proses penyucian jiwa, kasif atau pengungkapan batin, zikir, meditasi, dan kontemplasi sebagai cara memperoleh pengetahuan yang bersifat mistik dan esoteris. Pengetahuan ini dianggap sebagai pengetahuan yang hakiki karena langsung mengalami kenyataan ketuhanan, bukan hanya sekedar memahami teks atau argumen akal. Irfani bersifat sangat subjektif dan individual, sehingga pengalaman satu
orang bisa berbeda dengan yang lain. Pendekatan ini sering ditemukan dalam tradisi tasawuf dan karya para sufi, seperti Ibnu Arabi yang mengajarkan konsep cinta ilahi sebagai jalan untuk mengenal Tuhan secara batiniah. Irfani menempatkan hati dan pengalaman batin sebagai pusat pengenalan kebenaran. Selanjutnya, ciri-ciri utama berpikir irfani adalah yang pertama, pengetahuan bersifat personal dan subjektif, diperoleh dari pengalaman batin bukan hanya akal atau teks. Yang kedua, tujuannya mencapai makrifat, yaitu pengenalan mendalam dan penyatuan diri dengan Tuhan. Dan yang terakhir adalah dilakukan oleh tokoh-tokoh sufi besar seperti Ibnu Arabi yang menekankan cinta ilahi sebagai jalan mengenai esensi Tuhan. Contoh penerapan berpikir irfani yaitu contohnya pada karya Ibnu Arabi yang sering membahas tentang cinta ilahi yang melampaui cinta duniawi. Menurutnya, hanya dengan membuka hati secara batiniah, seseorang bisa benar-benar mengenal Tuhan melalui pengalaman cinta spiritual dan penghayatan batin. Pendekatan ini tidak bisa digantikan dengan hanya pendekatan rasional atau tekstual. Kata burhani berasal dari bahasa Arab burhan yang berarti bukti atau dalil yang kuat dan logis. Dalam konteks keilmuan Islam, berpikir burhani adalah pendekatan yang mengandalkan akal sehat, logika, dan argumentasi rasional untuk mencari dan membuktikan kebenaran. Kemudian, berpikir burhani adalah pendekatan epistemologis yang bertumpu pada akal, logika, dan bukti rasional empiris. Berasal dari kata burhan yang berarti dalil atau bukti kuat. Pendekatan ini menggunakan metode silogisme, deduksi, induksi, serta observasi ilmiah untuk menemukan kebenaran. Burhani bersifat filosofis dan sistematis, serta dikembangkan oleh tokoh-tokoh muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Kindi. Pendekatan ini menempatkan akal sebagai anugerah Tuhan untuk memahami alam dan realitas, serta terbuka berdialog dengan ilmu pengetahuan modern sehingga dapat memperkaya pemikiran Islam dengan metode rasional dan ilmiah. Kemudian, ciri utama berpikir burhani yakni menggunakan logika formal silogisme, yakni penalaran deduktif dan induktif. Kemudian menuntut bukti dan argumen rasional yang dapat diuji. Terbuka untuk diskusi lintas ilmu pengetahuan dan budaya. Memiliki relevansi tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan filsafat Islam. Contoh berpikir burhani, bukti keberadaan Tuhan dengan dalil sebab akibat. Dalam logika burhani, segala sesuatu di dunia ini memiliki sebab, tidak mungkin ada rantai sebab akibat yang tak berujung, maka harus ada penyebab utama yang tak disebabkan oleh sebab lain, yaitu Tuhan. Ini adalah contoh argumen rasional yang digunakan baik dalam filsafat Islam maupun filsafat Barat untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Pendekatan epistemologis dalam Islam mencakup bayani, irfani, dan burhani yang bersama-sama membentuk fondasi intelektual untuk memahami kenyataan secara menyeluruh. Bayani menekankan wahyu sebagai sumber utama pengetahuan dengan pendekatan tekstual dan literal. Ia menjaga kemurnian ajaran Islam, terutama dalam fikih, usul fikih, dan ilmu kalam. Namun, sifatnya yang kaku atau terlalu ketat membuatnya perlu dilengkapi dengan pendekatan lain agar lebih responsif terhadap perkembangan zaman. Kemudian, irfani memberi dimensi spiritual dan batiniah dengan mengandalkan intuisi, pengalaman langsung, serta penyucian jiwa. Pendekatan ini kaya secara esoteris, tetapi sifatnya subjektif dan sulit diuji secara ilmiah, sehingga tidak cukup dijadikan satu-satunya metode. Kemudian burhani mengedepankan akal, logika, dan metode ilmiah. Ia memungkinkan dialog antara Islam dan ilmu pengetahuan modern serta berperan dalam filsafat Islam. Namun, tanpa keseimbangan wahyu dan spiritualitas, burhani beresiko kehilangan nilai kemanusiaan dan kebijaksanaannya. Integrasi ketiganya sangat penting. Bayani memberi landasan normatif, irfani menambahkan kedalaman spiritual, serta burhani menghadirkan kerangka rasional. Dengan sinergi ini, pemikiran Islam menjadi lebih holistik, seimbang, dan adaptif terhadap tantangan modern tanpa kehilangan akar tradisinya.